Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait informasi perubahan jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, di sini sudah rilis Bapak Ibu surat edaran terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu surat edaran terbaru dari Kemendikbud, yaitu tertanggal 10 Juni 2023, yaitu hari ini. Nah, ini terkait informasi perubahan jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, jadi ada perubahan jadwal Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, kita langsung saja ke poin yang nomor 2. Jadwal pendaftaran atau pengajuan berkas diperpanjang. Nah, jadi ada perpanjangan ataupun perubahan jadwal sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Nah, kita lihat yang pertama, pendaftaran atau pengajuan berkas, yaitu upload berkas di akun SIM PKB masing-masing. Yang mana jadwal semula ini dijadwalkan tanggal 30 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Ini jadwal semula. Kemudian ada perpanjangan Bapak Ibu, jadi perubahan jadwal yaitu 30 Mei sampai dengan 17 Juni. Nah, jadi tinggal 1 minggu lagi terkait batas akhir pengajuan berkas ataupun pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Jadi diperpanjang sampai dengan 17 Juni. Kemudian untuk perbaikan berkas, nah untuk perbaikan berkas ini tidak ada perubahan Bapak Ibu, tidak ada perubahan. Jadi mulai tanggal 12 Bapak Ibu silakan cek akun SIM PKB masing-masing untuk mengecek status terbaru, yaitu status dari tim penilai apakah berkas Bapak Ibu ini disetujui ataukah ditolak perbaikan ataukah ditolak permanen. Jadi seperti itu. Kemudian untuk verifikasi dan validasi oleh petugas ini tetap Bapak Ibu tanggal 12 Juni sampai dengan 1 Juli 2023. Jadi tidak ada perubahan untuk verifikasi dan validasi. Kemudian untuk pengumuman hasil ini juga tetap Bapak Ibu tidak ada perubahan. Nah, jadi yang ada perubahan ini hanya pendaftaran dan juga pengajuan berkas. Ada perpanjangan waktu sampai dengan 17 Juni 2023. Kemudian di sini juga ada tanya jawab Bapak Ibu, ada tanya jawab dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kita lihat di sini. Dinas Pendidikan Provinsi sebagai apa dalam kegiatan ini? Apa ikut verbal? Apa verbal langsung oleh LPMP? Kemudian dijawab Bapak Ibu, Direktorat PPG memohon kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam hal sosialisasi kepada guru-guru di wilayahnya agar dapat mengikuti seleksi administrasi melalui SIM PKB sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian Dinas Pendidikan mendukung pelaksanaan seleksi administrasi jika ada guru yang memerlukan legalisir fotokopi dokumen yang dipersyaratkan dalam seleksi administrasi. Dinas Pendidikan juga diharapkan menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah agar membebas tugaskan guru-guru yang mengikuti PPG agar dapat fokus mengikuti sesuai jadwal. Kemudian yang kedua, apakah guru yang sedang tugas belajar boleh mendaftar PPG sampai dengan seleksi administrasi? Jawabannya tidak boleh, karena guru akan menerima beasiswa dalam waktu yang bersamaan dan tidak dapat fokus dalam kegiatan pembelajaran PPG. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana kalau sudah lulus administrasi di tahun 2022 tapi tidak lulus pretest, apakah bisa ikut juga? Kemudian dijawab Bapak Ibu, bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2022 masuk dalam sasaran A. Nah, jadi masuk dalam sasaran A, silakan cek SIM PKB tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023 untuk memeriksa bidang studi PPG yang dipilih. Nah, jadi nantinya ada konfirmasi Bapak Ibu bagi sasaran A. Kemudian pertanyaan berikutnya,
Apakah ini berlaku untuk P3K yang TMT Juni 2022, Bu? Di dalam syarat administrasi nomor 1B diminta SK pengangkatan pertama sebagai guru, maka bagi P3K ataupun guru lainnya yang memiliki TMT awal mengajar, yaitu pertama kali mengajar sebagai guru sampai dengan 1 Januari 2020, maka termasuk dalam sasaran seleksi administrasi tahun 2023. Sedangkan pada syarat administrasi poin 1C diminta SK pengangkatan terakhir, silakan lampirkan SK pengangkatan terakhir yang dimiliki apakah sebagai P3K atau PNS atau lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, guru yang bertugas di kelompok bermain bisa mengikuti ini apa tidak, Bapak? Kemudian dijawab PPG Daljab hanya untuk guru yang mengajar di sekolah formal. Kemudian pertanyaan yang nomor 6, ada peserta tahun 2022 lalu yang belum lulus administrasi tahun 2023 belum terpanggil lagi, bagaimana solusinya? Kemudian ada jawaban Bapak Ibu, jika terpanggil di tahun 2023 silahkan ikuti ajuan berkas dan pantau hasilnya di SIM PKB. Ajukan berkas mulai 30 Mei sampai dengan 17 Juni 2023. Kemudian pertanyaan yang nomor 7, guru kelas tahun 2022 administrasi jurusan bahasa Inggris, maka ikut seleksi di SMP. Namun sekarang sudah memiliki ijazah PGSD, bagaimana? Kemudian dijawab Bapak Ibu, jika sudah lulus seleksi administrasi tetapi belum lulus seleksi akademik tahun 2022, maka peserta ini masuk sasaran B. Silakan cek SIM PKB pada 10 sampai dengan 17 Juni. Jika ingin diubah bidang studi, lakukan ubah bidang studi. Guru yang melakukan ubah bidang studi maka akan diverval ulang. Nah, jadi jika ada perubahan di bidang studi, maka Bapak Ibu untuk sasaran A ini silakan Bapak Ibu mengubah bidang studi. Kemudian pertanyaan yang nomor 8, ada guru yang sudah P3K guru kelas tapi ijazahnya bukan PGSD tapi matematika, ada yang bahasa Indonesia, apakah tetap bisa mengikuti pendaftaran dan unggah berkas PPG? Kemudian dijawab Bapak Ibu, guru yang mengajar di SD tetapi memiliki ijazah matematika atau bahasa Indonesia atau IPA atau IPS atau PKN sebaiknya memilih PPG sesuai ijazahnya. Misalnya guru dengan ijazah matematika memilih bidang studi PPG matematika meskipun mengajar di SD. Jika lulus dan mendapat serdik matematika, serdik tersebut linier mengajar matematika dan sebagai guru kelas SD. Hal ini akan lebih menguntungkan guru apabila jika ada kesempatan menjadi PNS, akan sangat baik jika linier antara ijazah, serdik dan mapel yang diampu. Nah, jadi untuk yang Bapak Ibu lolos P3K dan mengajar di SD sebagai guru kelas namun ijazahnya bukan PGSD, ini saran dari Kemendikbud, ini Bapak Ibu silakan memilih sesuai dengan ijazahnya. Ini saran saja Ibu, saran saja agar nantinya ketika Bapak Ibu kesempatan menjadi PNS, maka nantinya Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan ijazahnya. Jadi seperti itu. Jika Bapak Ibu tetap ingin memilih di SD, ini sebenarnya tidak masalah Bapak Ibu, karena memang PGSD ini linier dengan prodi pendidikan matematika ataupun bahasa Indonesia. Jadi tidak masalah juga jika Bapak Ibu tetap memilih yang PGSD. Jadi seperti itu pertanyaan dan jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.